Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Asari dengan NIM A1D1222070 dari R003. Di sini saya akan memberikan sebuah gambaran mengenai analisis peluang terhadap lingkungan sekitar. Ini merupakan tugas pemenuhan dari ujian tengah semester kewirausahaan. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan membahas mengenai ide dan peluang usaha. Apa pengertian dari ide dan peluang usaha? Ide adalah sebuah gagasan atau rancangan sebagai pikiran untuk membuat atau mewujudkan sebuah konsep. Jika dikaitkan dengan peluang usaha, maka ide usaha dan peluang usaha adalah gagasan atau pemikiran dalam menciptakan sebuah produk yang berpotensi sebagai sumber keuntungan. Lalu, bagaimana cara melihat dan menemukan ide yang disukai oleh pengunjung? Secara sederhana, ide dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Bahkan, ide dapat muncul dari sebuah permasalahan yang ada di lingkungan tersebut. Lalu, bagaimana ide dapat dikatakan sebagai peluang usaha? Ide yang dikatakan sebagai peluang usaha apabila ide tersebut dapat mencapai sebuah tujuan dari peluang usaha, mulai dari keuntungan, kekayaan, ataupun popularitas dari sosial lingkungannya. Lalu, adakah peluang di sekitar lingkungan? Peluang-peluang ini tentu akan menjadi sebuah keuntungan ataupun tujuan dari peluang usaha. Salah satunya adalah usaha kontainer seng. Usaha kontainer seng adalah sebuah bisnis di era modern tentang bagaimana konsep kemudahan dan kemungkinan bisnis untuk tidak terpengaruh oleh tempat dan waktu saat melakukan usaha. Dalam usaha ini, tentu saja ada probabilitas yang perlu dianalisis dan dipertimbangkan. Probabilitas yang dianalisis adalah mengenai kelebihan dan kekurangan sebagai inovasi terbarukan dalam usaha dagang. Bagaimana omset dari usaha ini? Umumnya pasaran dari bisnis ini berkisar 48 juta hingga 89 juta. Bisnis ini menjadi pilihan utama bagi para customer yang ingin membangun dalam waktu singkat dan darurat, dengan desain dan ukuran yang dapat menarik para pembeli. Lalu, apa saja kemudahan dan kelebihan dalam usaha ini? Kemudahannya yaitu mencakup biaya dan waktu. Biaya yang diperlukan tidak begitu besar dibandingkan toko-toko biasa, dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membangun bisnis ini. Dan bagaimana hambatan ataupun kesulitan dalam usaha ini? Hambatan ataupun kesulitan dalam usaha ini adalah bagaimana para customer atau penjual dapat melihat peluang usaha dengan jeli dan detail, dan juga dapat melihat jangka panjang dari usaha ini. Beberapa penjual atau customer kesulitan dengan hal ini. Seberapa luas jangkauan pasar dalam usaha ini? Jangkauan pasarnya terbilang lebih luas dibandingkan toko biasa, sebab kemampuannya untuk berpindah dan relevan dengan berbagai bisnis usaha menengah ke bawah. Hal ini dapat kita lihat di lingkungan sekitar. Sudah mulai menjamur bisnis-bisnis ini. Bahkan, dimanapun bisnis ini akan relevan dan bisa dipakai. Bisa saja di luar negeri, di Amerika, di Kanada, Australia, ataupun di Malaysia, bisnis ini dinilai dapat berkembang dan tumbuh. Lalu, apakah kesesuaian tempat dan waktu akan mempengaruhi usaha ini? Dalam usaha ini, waktu dan tempat tidak begitu terpengaruh, sebab usaha ini dapat berpindah dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan zaman. Ini merupakan salah satu kelebihan dari bisnis kontainer sek. Lalu, bagaimana dengan pengunjung? Apakah pengunjung tertarik untuk mengunjungi usaha ini? Jawabannya tentu saja, sebab konsep dalam bisnis ini sangatlah minimalis dan modern. Hal ini dapat membuat pengunjung tertarik untuk mengunjungi usaha ini dan melihat apa yang sedang diusahakan di dalam bisnis kontainer ini. Berikut adalah foto dari bisnis tersebut yang diambil dari lingkungan sekitar saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Rahmat Asari, mahasiswa PGSD Universitas Jambi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.